turun-menurun. Menjadi Kristen artinya bukan menjadi orang yang kaya raya, saudara-saudara Kristus kasih, seperti yang saya katakan. Kalau orang Kristen kaya raya, murid-murid Tuhan Yesus pasti jadi konglomerat semua, tapi mereka malah semua meninggal dalam keadaan yang mengenaskan. Tapi menjadi Kristen seharusnya menjadi orang yang berkecukupan, dan harus kita ingat bahwa kematian Yesus di kayu salib membebaskan kita dari kutuk nenek moyang, kutuk kemiskinan, segala kutuk hukum Taurat, bilur-bilurnya menyembuhkan segala penyakit kita, darahnya berkuasa mengusir atas segala setan, jika setan berada di bawah kaki kita. Lantas mengapa masih banyak orang Kristen yang hidup seolah selalu di bawah kutuk, padahal mereka rajin ke gereja, bahkan mereka menjadi pengurus gereja. Rajin berdoa terus-menerus, rajin baca firman. Apa yang menyebabkan kemalangan selalu menimpa mereka? Mengapa berkat-berkat yang Tuhan janjikan tidak pernah turun atas mereka? Bagaimana caranya agar kita dapat menerima berkat-berkat yang dijanjikan tersebut? Hosea 4 ayat 6 mengatakan, Umatku binasa karena tidak menolak engkau menjadi maka aku akan melupakan anak. Alkitab mengatakan umat Allah binasa karena kurang pengetahuan akan Allah. Kalau kita mengenal Allah, maka kalau kita rajin baca firman-Nya, maka kita akan mengetahui bahwa apa yang difirmankan Tuhan tidak pernah dapat dibatalkan. Jadi alasan kenapa orang Kristen banyak yang harus menderita ialah karena mereka tidak mengerti akan firman Allah, tidak pernah menyelidiki apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Banyak orang Kristen saat ini hanya mendengar apa yang dikatakan oleh pendetanya atau bapak gembalanya. Apa yang diajarkan itu yang dianggap mereka benar. Bahkan jika diajar pun sesat, mereka anggap selalu benar. Mereka menganggap pendeta atau bapak gembala, ibu gembala itu sebagai Tuhan, pengganti Tuhan di bumi ini. Saudara yang Kristus kasihi, berarti Anda memperilah pendeta tersebut, gembala tersebut. Tuhan tetap Tuhan, gembala tetap gembala. Gembala ialah hambanya Tuhan. Lebih baik saudara berkenalan dengan tuannya daripada gembala atau pendeta-pendeta tersebut. Namanya Allah Maha Kuasa, namanya YHWH atau Yahweh, namanya Yesus Kristus, namanya Roh Kudus. Saudara-saudara di pagi hari ini mulailah mencari Tuhan dengan hati saya Anda. Sayang sekali Alkitab mereka hanya dibuka pada saat pergi ke gereja. Bahkan kadang-kadang kita lupa membawa Alkitab ke gereja, tapi kita tidak lupa membawa handphone kita. Banyak orang Kristen yang masih hidup dalam kutuk, mereka tidak menyadari akan hal ini, dan mereka tidak pernah mematahkan kutuk dalam hidup mereka. Karena banyak pendeta yang mengatakan, saudara-saudara, apabila kita telah menerima Yesus Kristus, maka semua otomatis, semua kutuk akan lepas dari kita. Hal itu tidak benar, saudaraku. Kutuk tetap akan menyerang kita sampai kita menolak kutuk tersebut dalam nama Yesus Kristus. Seperti yang kita ketahui, bagi sebagian besar orang Indonesia masih banyak kakek nenek dari 1 atau 2 generasi di atas mereka yang masih menyembah berhala. Bahkan kadangkala orang tua kita sendiri masih berhubungan dengan kuasa gelap. Bahkan kita sendiri masih berhubungan dengan kuasa gelap. Misalnya dengan roh-roh pesugihan, kalau di Jawa Timur namanya apa namanya, Gunung Kawi, pergi ke dukun agar naik pangkat, kewibawaan, pelet dan sebagainya. Hal itu masih banyak dilakukan saudara-saudara. Banyak orang mencari ilmu-ilmu, berdoa di pantai selatan dan sebagainya. Di waktu orang tua atau kakek nenek mereka melakukan tersebut, maka secara rohani kakek nenek atau orang tua mereka telah menyerahkan seluruh keturunannya di bawah kutuk. Biasanya orang-orang yang berhubungan dengan dukun atau kuasa gelap diminta untuk menandatangani perjanjian dengan para setan tersebut. Nah, salah satu pasal dalam perjanjian tersebut mencantumkan ketentuan bahwa keturunan dari orang yang menandatangani perjanjian tersebut akan diserahkan kepada setan, atau dengan kata lain ia telah menjual jiwanya dan jiwa keturunannya untuk dipersembahkan kepada setan. Tentu saja kontrak tersebut tidak ditandatangani di atas materai yang sah, sehingga tidak ada surat kontrak asli yang dapat dibaca, tapi semuanya dilakukan di alam roh. Memang di waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kontrak tersebut dibukukan. Ingat, dibukukan, bukan dibatalkan. Mungkin saudara-saudara sering menonton TV yang acara-acaranya misalnya ketemu dukun-dukun atau apalah, orang mencari pesugihan dan sebagainya, pernah menonton. Di situ biasanya juru kuncinya atau orang yang membawa ke orang tersebut, misalnya ke Nyoro Kidul atau kemana, ke Gunung Lawu dan sebagainya, akan berkata, Anda sudah tahu syaratnya kan? Saudara-saudaraku, itulah di waktu kita menyatakan, ya saya sudah mengetahui syaratnya Mbak, saya setuju dengan syaratnya Mbak. Pada waktu itulah di alam roh terjadi penandatanganan kontrak antara
orang tersebut dengan setan dan berlaku bagi semua keturunan. Saudara-saudara kita yang di bawah Yesus tidak pernah akan terkena kutuk dari nenek moyang kita, tapi itu pun ada syaratnya. Apabila kita hidup suci kudus selama 24 jam, maka perjanjian tersebut tidak dapat diungkit kembali. Yang jadi permasalahan banyak orang Kristen yang kehidupannya sebagai Kristen KTP. Jadi di waktu orang tersebut hidup tidak benar, hidup dalam dosa, atau jatuh dalam dosa, tadinya dia hidup benar, langsung sang raja penuntut atau setan mengajukan tuntutan kepada mereka tersebut. Kata Allah di surga, katakan bahwa ini ada perjanjian nenek moyang, bahwa orang tersebut harus terkena kutuk. Dan Allah tidak bisa berbuat apapun jika kata orang tersebut belum mengadakan pemutusan kutuk dalam darah Yesus. Kutuk juga bisa terjadi karena ucapan dari mulut kita sendiri. Misalnya kita sering mengatakan kepada anak kita, dasar kaum bodoh. Maka secara tidak langsung kita telah mengutuk anak kita menjadi orang yang bodoh. Dan setan akan menggunakan apa yang keluar dari mulut kita tersebut untuk mendakwa kita. Dan minta kepada Allah agar anak kita dijadikan bodoh. Kutuk juga bisa terjadi karena ucapan orang terhadap kita. Kutuk jenis inilah yang berbahaya karena kita tak tahu apa yang dikatakan orang tersebut kepada kita. Biasanya sebagai manusia, semua orang termasuk saya mengatakan, oh saya tidak bersalah, saya benar, saya hidup suci kudus. Tapi orang lainnya yang dapat menilai kita. Kutuk itu terjadi biasanya apabila kita menyakiti hati orang, karena sakit hati orang tersebut akan mengutuk kita. Tapi jangan khawatir saudaraku, selama kita masih mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, selalu berjalan bersamanya, maka tidak ada satu kutuk pun yang dapat menimpa kita. Karena kita semua telah dibayar lunas di kayu salib, hanya kutuk tersebut harus kita patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Besok saya akan melanjutkan khotbah tentang kutuk bagian kedua karena keterbatasan waktu. Yesus mengasihi Anda dan seluruh keluarga Anda, dan selalu ingat, satu anggota keluarga selamat, seluruh anggota keluarga diselamatkan. Carilah Tuhan selama Ia berkenan untuk mari kita. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu di pagi hari ini. Ajarkanlah kami kebenaran dan biarlah kebenaran itu memerdekakan kami ya Bapa. Tolonglah bagi kami semua Tuhan agar dapat melepaskan diri dari kutuk, terutama bagi kami yang belum melepaskan kutuk keturunan. Bapa berkati siapapun juga yang mendengar khotbah ini, biarlah Roh Kudus bekerja dalam diri mereka, berkati keluarga mereka, berkati kehidupan mereka, berkati pelayanan mereka, berkati usaha bisnis mereka, berkati anak istri mereka, berkati kuliah mereka, sekolah mereka, pakai mereka untuk kemuliaan nama-Mu di akhir zaman ini ya Bapa. Ingatkan mereka bahwa kita semua adalah makhluk rohani, bukan makhluk-makhluk duniawi. Biarlah kita semua dapat hidup mencari Tuhan dengan segenap hati kita. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapa di surga, kami juga saudara-saudara, maaf, kita berdoa doa Bapa kami seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang Kristus kasih, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat yang tercurah dari surga, dari Sang Pemberi berkat sendiri untuk Anda, seluruh keluarga Anda. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih atas kehadiran saudara. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan seluruh keluarga Anda. Sampai bertemu besok pagi di jam yang sama dengan acara yang sama. Shalom. Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa di dalam ku berterima kasih. Amin. I have decided to follow Jesus.